tidak diberi petunjuk. Itu Islam mahal sekali. Yusuf Roni itu pembohong keras berat. Yusuf Roni mengaku output dari apa itu? Ya, Universitas Nusantara Bandung. Yusuf Roni mengaku mantan sekjen Islam sedunia. Yusuf Roni mengaku Yuri Musawwaqah tilawatil Quran. Waktu berdebat di Surabaya, jangankan baca Al-Quran, menyebut ihdinas siratal mustaqim. Rasul Yusuf Roni bilang ihdinas siratal mustaqim. Menyebut tim sudah tidak bisa, berarti bukan ahli. Nah, ini jangan coba-coba Al-Quran ini. Saya jadi bangga jadi orang Islam. Bangga saja jadi orang Islam. Kenapa? Karena surga itu tidak mudah kita raih. Bukan hanya percaya langsung masuk surga. Tidak. Manusia ini dari zaman Adam kotor sekali. Cara membersihkannya hanya dengan kebenaran yang Allah turunkan. Memang kalau orang tanya mana Injil, itu Injil yang benar, Al-Quran. Mana Taurat, itu Taurat yang benar. Mana Zabur, Elehadabari, Mismor, kitab nyanyian, Song of Solomon and David. Nyanyian Daud dan Sulaiman. Karena di Daud ini nak tanya sama Syekh. Daud ini nabi yang pintar bermain kecapi, jago menyanyi. Sulaiman anaknya, David. Sulaiman bin Daud ini orang yang pintar, semut dia bisa berbicara. Dia penuh dengan hikmah. Nah, ungkapan-ungkapan itu semua dalam Al-Quran. Kedudukan Injil di dalam Al-Quran mengingatkan umat Islam jangan ikut seperti kebiadaban Bani Israel. Jadi kalau orang tanya mana kitab Injil, itu Al-Quran. Mana Taurat, itu Al-Quran. Mana Zabur, itu Al-Quran. Al-Quran merupakan rangkuman dari seluruh kitab Nabi Allah. Beruntung kita yang beragama Islam. Qad abnal mu'minun alladzina hum fi sholatin khashi'un walladzina hum 'anil laghwi muridun walladzina hum bil zakatihi fa'ilun. Beruntung. Orang masuk surga bukan karena suci, tapi beriman kepada Allah. Orang masuk neraka bukan karena berbuat dosa, tapi karena dirinya ingkar, mungkar, kafir terhadap Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsadal uqula illa tauhid wa hadaha wa auduha adillata wahdaniyati wa jalla wa aqtala bi barakhil haq subhal batin wa maha wasabata kalimatal imani kama asabatal ardu bil jibali wa arsyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata man arafa manna wa amila zahiran wa batinan bimuqtadaha wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Ratul Holikoti wa ankuha nabi wa sahulahu bi asma'i syara'i wa adlaha wa taraka ummatahu alal mahajatil baydoi layluha kaduha. Faya ibadallah ittaqallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fashkuruni ashkurukum liwala takfuruna. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wa sholati innallaha ma'as sabirin. Alhamdulillahilladzi ramadana syahrus siyam bil barakati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ini patutlah kita sama-sama memanjatkan puja puji dan syukur kehadirat
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam kita senantiasa haturkan keharibaan Nabiullah Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menetapkan hukum di atas muka bumi ini untuk memberikan sebuah kepastian perjalanan hidup seluruh umat manusia. Kalau pada malam ini kita memperingati nuzulul Quran, tadi sudah diarahkan bagaimana Syekh menyampaikan ketika Rasulullah diberi petunjuk kebenaran Allah melalui Al-Quran yang disampaikan oleh Ruhul Kudus atau yang kita kenal dengan malaikat Jibril. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan malaikat Jibril dan menerima segenap ungkapan rahasia yang pernah, sementara, dan akan terjadi dalam eksistensi peradaban dunia dan umat manusia yang termaktub di dalam kebenaran Al-Quran Nur Karim. Itulah sebabnya alasan kita pada malam ini memperingati nuzul Quran. Allah membenarkan itu. Syahrul Ramadana fihil Quran hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya di bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran hudal linnas, bagi seluruh umat manusia. Kalau bicara seluruh umat manusia, berarti tidak ada pembatas suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Alhamdulillah illadzi Rasulullah rahmatan lil alamin. Kalau Nabi Isa diutus kepada Bani Israel, Nabi Musa diutus kepada nenek moyang Bani Israel, Nabi Ibrahim diutus kepada bangsa Ur Kasdim, Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Allahu Akbar walillahil hamd. Makanya kita di dalam Islam ini terkumpul berbagai macam bahasa, berbagai macam suku, berbagai macam bentuk dan karakteristik manusia. Kenapa? Karena itulah tujuan Islam hadir ke dalam dunia. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yudhikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma'lam takunu ta'lamun. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepadamu dari antara kamu. Allahu Akbar. Untuk membawa kitab dan hikmat, Quran dan sunnah, yang mengajarkan kamu, menyucikan kamu, ma'lam takunu ta'lamun, bahkan rahasia yang belum kamu ketahui. Tidak usah jauh-jauh, saya tidak berbicara. Kalau ustadz-ustadz menyampaikan tentang makna nuzul Quran dalam pembentukan kepribadian seorang muslim wal muslimat, tapi saya tidak dalam perspektif itu. Saya membahas nuzul Quran dari latar belakang historisasinya, sehingga muncul sebuah kebesaran. Orang akan mengakui bahwa dialah kebenaran kitab bagi seluruh umat manusia. Hanya orang bodoh atau sengaja membodohi diri yang tidak akan mengakui Al-Quran itu sebenar-benar kebenaran mutlak hakiki yang datang dari perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, waktu pesawat Sukhoi Superjet 100 tabrak gunung, itu tidak ada yang tahu. Tidak ada satu makhluk di dunia yang tahu. Tapi setelah saya menonton tayangan itu, saya teringat dalam ayat At-Takabun ayat 11. Quran surah Takabun ayat yang ke-11. Ma'asyabah min musibatin illa bi'ibnillah wa ma yu'minillah yahdik all wallahu bikulli syai'in alim.
Tidaklah musibah menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengetahuan di dalam hatinya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Di sini kita melihat bahwa Allah memberikan ilmu kepada umat Islam itu bukan di kepala, tetapi di dalam hati. Itu orang-orang kafir itu diberi ilmu hanya sampai batas kepala. Makanya biar mereka botak kepala mereka, tetap kafir saya. Saya kan bekas kafir, jadi tidak apa-apa bicara soal kafir. Yang tidak boleh bicara kafir, kalau enggak, saya pernah ke neraka, mau take off ke neraka, dibatalkan oleh malaikat Israel. Itu jangan. Yang mana? Sono. Siapa? Yahya. Jangan ke neraka dulu. Kenapa? Kami mau pakai dia untuk berdakwah. Amin ya Rabbal. Saya kan masuk Islam bukan karena sebab. Saya penentang Islam baris terdepan. Ketemu orang berjenggot, analisa logika saya, ini komplotan teroris. Jujur saja. Ketemu ustadz pakai sorban, ini. Taflak meja dari mana dia caplok. Pakai gamis, kain pintu dari mana dia rampok. Saya tukang fitnah Islam. Tapi kenapa saya masuk Islam? Jawabannya, karena saya cerdas. Amin ya Rabbal. Panggil itu Stephen Tong, panggil itu pendeta-pendeta yang dianggap qualified di Indonesia ini, kita debat secara terbuka. Jangan hanya memfitnah Islam. Ini kan persiver, war of neighbors, bertarung dengan urat saraf. Kalau kita bermain dengan cara-cara anarkisme, memang itu ciptaan kafir. La tazidana asyadana si adawatan lillazina amanul yaquda waladina asyra. Yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang beriman adalah Yahudi dan musyrik. Saya sudah keliling Indonesia, orang fitnah saya di internet macam-macam. Saya bilang jangan cuma berani di internet, itu kan dunia maya. Berhadapan face to face. Jangan cuma kelas Indonesia ini, orang kan pandang enteng. Orang identik dengan mualaf itu orang yang nggak ngerti apa-apa. Tunggu dulu, Syekh tadi sudah menjelaskan bahwa ketika Rasul mendapat wahyu, Rasul tidak mengerti. Dikatakan ini bahasa yang diturunkan oleh Allah melalui Ruhul Kudus. Ini orang yang menerima Ahmad bin Abdullah, Nabi Muhammad. Dia tidak mengerti bahasa Roh Kudus. Bukan dia buta huruf, bukan dia tidak bisa membaca dan menulis. Dia terbatas memahami firman yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Datang ahli kitab yang bernama Waraqah bin Naufal, pendeta Yahudi yang mentranslate Injil dan Taurat ke dalam bahasa Arab. Dan dia katakan ini orang yang terakhir yang kami tunggu-tunggu. Cuman itu orientalis barat dan Yahudi bersekongkol. Bukan dalam Yahudi bersekongkol dengan Kristen, bukan dalam makna religius, tidak. Mereka bersekongkol untuk menelan dunia ini. Artinya ada kepentingan politik dan keamanan dunia sampai kepada culture, budaya. Persekongkolan itu. La tazidana asyadana si adawatan lillazina amanul yahuda waladina asyad. Yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang beriman adalah Yahudi dan musyrik. Musyrik ini nih Kristen. Makanya saya dari Kristen saya berhenti. Bukan pindah agama saya, tidak. Kembali kepada kebenaran. Daripada masuk neraka, lebih baik masuk Islam. Surga sudah di tangan. Tiket sudah saya pegang. Apa arti kehidupan di dunia ini? Ada satu kalimat di dalam Bible yang saya masih pegang. New Testament, Perjanjian Baru bilang begini, percuma memiliki isi dunia ini jikalau jiwa kita binasa.
Jadi untuk apa saya pertahankan untuk bertahan di Kristen? Memang orang-orang Kristen itu tidak salah, karena kalau sudah semua Islam, siapa yang di neraka, kan begitu. Ikra hafiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tidak ada program Indomisasi, tidak ada program Islamisasi, tidak ada. Orang masuk Islam bukan dirinya yang untung, tetapi Allah. Bukan Allah yang untung, tetapi dirinya yang untung. Orang murtad dari Islam, bukan Allah yang rugi, dirinya yang rugi. Dan orang masuk Islam, jarang orang-orang bodoh, orang-orang pintar. Kenapa? Dasar Al-Qurannya cukup jelas. Laqad ayatin mubayyinatin wallahu yahdi ma yasha'u illa siratin mustaqim. Jangan tepuk tangan, ini bukan gereja Pantekosta. Oh, saya tidak senang. Laqad ayatin mubayyinatin wallahu yahdi ma yasha'u illa siratin mustaqim. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Nah, berarti ini perlu kajian. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Kalau Allah tidak kasih petunjuk, sampai kiamat tetap kafir. Saya punya mahasiswa tadi yang lagi berbicara, Pak Agustinus. Itu saya yang mendirikan Universitas Kristen di Papua, itu saya tinggalkan. Saya tidak peduli dengan gaji-gaji segala macam. Saya sekarang ustadz. Ustadz itu tidak ada gaji. Tapi kalau pengurus masjid siapkan, apa boleh buat? Allahu Akbar. Loh, halal, 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 halal thayyiban. Masya Allah. Halal dan baik. Untuk apa tidak diterima? Tadi saya lagi ceramah di sana juga. Kaget saya, pikir jadwalnya besok, padahal malam ini. Begitulah kalau Ustadz liar. Kacau memang. Udah. Saya masuk Islam sama istri saya, anak 3 orang. Jadi saya masuk Islam itu saya bawa tuh istri, Bu. Istri saya bilang begini pertama, Pak, apa? Kalau masuk Islam pikir-pikir dulu. Masuk Islam makan apa, mau yukul to'am apa kita nanti? Memang nih ibu-ibu punya otak uang. Banyak sekali mereka itu. Dia takut dengan makan ya. Saya bilang sedangkan orang yang bukan Islam bisa makan. Allahu Akbar. Sedangkan surga Allah kasih apalagi makan dan harta kecil. Amin ya Rabbal. Mana dasar teorinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imali dunyaka kana kata Yesus abadan wa malaki rotika kana kata mutugoda. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati besok. Sujud sembahlah kamu kepada Tuhanmu, setelah itu bertebaranlah kamu di muka bumi, cari nafkah. Cari nafkah. Saya masuk Islam 11 Oktober tahun 2006. Keliling Indonesia saya berdakwah. Saya pakai mobil. Saya tidak pernah berpikir bagaimana mengumpulkan harta. Yang saya pikir bagaimana amalan saya menembus tempat yang mulia, jannatin nar. Alhamdulillah illadzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Orang Islam itu enak kan kalau mati? Kenapa? Sudah ada tempat. Saya waktu pendeta begini saya bilang. Pernah saya detik-detik terakhir mau saya kuburkan orang mati di Bajungan Tanjung Toli-Toli. Yang mati majelis gereja. Saya bilang begini. Tanah kembali kepada tanah. Debu kembali kepada debu. Lalu ruhnya kemana? Kacau. Kalau di Islam nggak bertele-tele. Setuju kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Saya kuburkan tuh majelis gereja. Saya mau pakai bahasa yang pas karena saya sudah mau masuk Islam pada waktu itu. Saya bilang begini, sudah menangis nih orang-orang di kuburan. Lain. Iring engkau saja Tuhan, apa gitu, lagu gereja. Saya masih hafal. Lalu saya bilang begini di tengah-tengah sudah menangis, sudah tenang di liang kubur. Lalu saya bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget. Lapor. Pak Yahya kemasukan roh Islam. Bukan kemasukan roh Islam. Kadangkala kita harus belajar kepada batu pun kalau Allah perintahkan batu berbicara. Batu bisa berbicara. Batu bisa jadi guru. Kepada pohon Allah perintahkan. Pohon bicara. Nasihati manusia itu. Bisa. Makanya lillahi ayat kisami waladin subhana isaqo da amran. Kun fayakun. Jadilah maka jadi bisa. Tapi untuk Tuhan mau jadi pohon, Tuhan mau jadi batu, sampai botak ente punya kepala, tidak bisa. Tidak bisa. Eksistensi Allah itu adalah pencipta. Manusia itu adalah ciptaan. Coba periksa perabot di rumah kita, perabot kayu kita. Tanya yang buat carpenter, tukang kayu yang buat perabot itu, pernah nggak? Waktu antum buat tuh meja, antum jadi meja? Tidak bisa. Tidak bisa. Ini Paulus punya kerjaan ini. Sekali. Ada 14 surat dalam perjanjian baru itu. Kalau kita copot dari kisah para rasul sampai Ibrani, Hebrew, kita buang, kita cabut, maka tidak ada satupun peluang teori spekulasi filsafat ketuhanan Yesus. Nah, ini berarti tandanya bahwa agama yang diciptakan itu adalah merupakan sebuah rekayasa untuk membangun persekongkolan dalam menguasai politik dunia. Makanya daerah-daerah yang dikuasai oleh Yahudi itu adalah daerah-daerah yang berbasis Kristen, tapi Yahudi tidak beragama Kristen. Bayangkan di Yahudi, jangankan orang Kristen, sedangkan Tuhan Yahudi tipu. Yahudi tidak bisa tipu sama saya dan Pak Agustinus, karena kami sudah masuk Islam. Saya tidak eksklusif. Ini pukulan yang bagus, karena ini kebenaran. Saya juga kan tidak ada kelompok. Saya bukan NU, bukan Muhammadiyah. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang kunut, saya ikutan kunut. Kenapa? Karena kunut adalah doa. Orang tidak kunut, saya pun tidak kunut. Kenapa? Karena tidak masuk neraka. Di Islam ini kalau yang beda, saya sudah 5 tahun lebih beragama Islam. Nanti atayatul akhir itu baru kelihatan. Ada yang lurus begini, ada yang putar-putar begini, cungkil-cungkil begini. Itu aja yang beda. Kalau lain-lainnya sama, mukenahnya sama. Iya, cuma yang gini-gini yang agak beres. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Tadi di sana baru ada yang menang. Agak nakal sedikit ya. No problem. Tidak jadi masalah. Itu kan variasi. Anggaplah latihan. Kalau begitu dekat sama istri kan udah lancar kan begitu. Break. Bapak Ibu saya tahu, udah lama nunggu. Ini kan mau subuh ini. Saya dari Brebes, Jakarta, pokoknya keliling-keliling dah, ceramah. Hidup dengan ceramah ini, Allahu Akbar. Begitu saya mati, malaikat bilang, Muhammad Yahya dari Indonesia mati. Ada berapa Muhammad Yahya? Banyak. Yang mana tuh? Yang dari kafir. Oh ya udah, tempatkanlah dia di surga yang 10 lipat daripada dunia. Amin. Walau ana ahlal kitab amanu wa taqaw lakafarna anhum sayi'atihim wala atkalnahum jannatin na'im. Pendeta yang masuk surga adalah pendeta yang mengakui
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka tidak masuk Islam, mereka mati masuk neraka. Amin ya robbal alamin. Saya yang bilang, kalau ada yang tersinggung, lapor, tuntut, biar saya masuk penjara. Ini kebenaran. Oh, takut nanti di situ ada. Memang saya tahu ada gereja tinggi sekali di situ. Saya baru lewat di situ. Mau masuk dari belakang, tentara bilang tidak boleh. Oh. Ini kalau orang takut menyampaikan berarti ruh keislamannya belum bersarang, belum kuat iman Islamnya. Belum bisa. Nabi-nabi, waktu Nabi Yahya dipancung oleh Herodes kan begitu. Dia lihat tuh Yahudi lagi duduk makan di bulan puasa mereka. Hei, Yahya katakan, hei, turunan bangsa ular beludak. Nabi-nabi keras. Bukan dasar kebencian, bukan supaya mereka datang kepada kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk Islam. Tapi lagi-lagi saya katakan, tidak boleh semua. Di sana ada ukuran. Sedangkan naik mikrolet ada ukuran. Kalau sudah lewat kapasitas, plak, masuk jurang, got, parit, celaka, kan begitu. Nah, di surga juga begitu. Tapi kalau dalam Islam, saya kemarin ceramah di Kalimantan. Jangan selalu berdebat soal mazhab, jangan. Nah, tidak ada ini surga NU, di sana surga Muhammadiyah. Di NU malaikatnya ada 500, di Muhammadiyah malaikatnya 400. Lalu ditanya sama orang Muhammadiyah, sama malaikat penjaga pintu surga, hai malaikat, kenapa kami bidadarinya cuma 400? Kurang ini. Oh, karena di dunia kamu nggak kunut. Tidak begitu, tidak. Ribut soal kunut. Nggak usah. Islam dari Indonesia sampai keliling dunia, ke ujung dunia, sama. Buta huruf yang tidak tahu membaca, tapi hafal Al-Fatihah, tidak bakal tersesat orang Islam ini. Dia tahu ketika imam bule mengucapkan Al-Fatihah, dia tahu di mana matnya, di mana berhentinya. Waladhdallin, amin. Coba tanya Pak Agustinus, waktu di Kristen, orang Manado bikin kitab bahasa Manado, orang Batak bikin kitab bahasa Batak, orang Irian bikin kitab bahasa Irian, orang Sangir bikin kitab bahasa Sangir, orang Jerman bikin kitab bahasa Jerman, orang Eropa bikin kitab pakai bahasa Inggris. Kita yang tidak tahu bahasa Batak, saya pernah di Balikpapan diundang pendeta teman saya, Henry Butar-Butar, pendeta HKBP, undang saya. Dari awal kebaktian sampai selesai, bobo saya. Saya orang Manado, Pak Henry ini, pendeta Henry ini orang Batak. Jadi waktu mereka pidato dalam sistem liturgika, tata cara ibadah, saya bingung, apa ini? Saya orang Manado, terpaksa saya kompor gas. Tidur di situ, di bangku gereja. Bayangkan. Tidak mengerti apa Tuhan bilang, begitu kan? Kalau di Islam tidak, Syekh bahasa Arab tadi tidak jadi masalah. Sementara kita periksa di Al-Quran, ada translate begini. Inna ja'ainahu Qur'anan Arabial la'alakum taqilun. Sesungguhnya kata Allah, kami menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab agar kamu dapat mengerti. Apa maksud Allah ini? Saya punya tafsir begini. Kalau tafsir saya salah, maaf saja karena mantan kafir. Maklumi saja. Tapi analisa logika, simple, logik dengan logika sederhana begini. Allah turunkan Al-Quran pakai bahasa Arab karena Nabi yang menerima Al-Quran itu berkewarganegaraan Arab. Andaikan pada waktu itu nabinya orang Jawa, maka Al-Quran ditulis dalam bahasa Jawa. Kalau Al-Quran waktu itu diterima oleh Nabi orang Betawi, pasti Al-Quran ditulis dalam bahasa Betawi. Tapi tidak. Kalau ada Nabi dari Jawa, dari Betawi, berarti Nabi palsu. Ahmad Musadek, Lia Edan, siapa lagi? Ada yang di Bandung juga, tukang pangkas rambut, tetangga saya. Ahmad Sayuti. Nah ini orang-orang miring semua nih yang begini. Iya, mengaku Nabi. Allahu Akbar. Dasar wahyunya dari mana?
Nabi bukan bawa pentungan. Nabi bawa apa? Apa menandakan seorang itu Rasulullah, seorang itu Nabi? Apa senjatanya? Apa bentuknya? Apa keyakinan mereka? Apa dasar yang mereka bawa? Yang mereka bawa teori yang benar. Teori yang benar itu apa? Firman Allah Ta'ala. Nah, saya akui Nabi Muhammad itu Nabi seluruh alam semesta. Begini, saya periksa dalam Al-Quran itu tidak pernah Nabi Isa dicelah. Tidak pernah Nabi Isa itu dihina-hina. Tidak pernah Nabi Isa itu direndahkan derajatnya. Sebaliknya, Nabi Isa justru dimuliakan, diangkat derajatnya. Kalau memang ada sentimen antara kedua Nabi ini, berarti di dalam Al-Quran tidak ada tentang Nabi Isa. Isa juga sendiri bilang dalam surat Maryam, "Qala ini Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis sholati wa zakati madumtu hayya." Makanya lillahi ayatan kisami waladin subhana isa qad amran fa'ina ma yaqulu lahu kun fayakun. Qala ini Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Aku ini, kata Isa, hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah memberi aku kitab. Wa ja'alani nabiyyan, dan mengutus aku sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Ini kan, oh jangan, nanti orang Kristen tersinggung. Silakan dah tersinggung. Bukan dendam saya, tidak ada. Sayang saya, sayang. Kembalilah kamu kuliah ayuhal kitabi. Ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla naquda ila Allah wa la nusyrika bihi wa la yatakijabaduna ma'ana. Kembalilah kamu semua kepada kalimat yang sama dengan kami. Dan jangan sekali-kali kamu mentuhankan sebagian daripada kamu menjadi manusia setengah Tuhan. Al-Quran tidak pernah memvonis orang Kristen itu masuk neraka. Al-Quran hanya memberikan orang-orang kafir itu tempatnya di neraka. Tidak bilang orang Kristen begini, tidak. Hanya ada warning di situ. Kafirlah orang yang berkata bahwa Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Bukan main keterangan Al-Quran, bukan main kebaikan Al-Quran, memberi motivasi masuk. Makan orang berpikir masuk Islam nanti disunat lagi. Memang saya yang paling saya takut itu dulu, Bu. Kalau disunat ini antara dua ini. Kalau tidak mati pingsan ini. Wah, memang benar kan. Allahu Akbar. Begitu disunat memang lain daripada lain. Pukulannya beda sepuluh. Ada deh kata orang Makassar. Lain pukulan Nabi. Itu dia. Saya ini kan dakwah keliling Indonesia. Jadi tahu saya persatukan Muhammadiyah, NU, datanglah, Islam cuma satu. Apalagi saya dengar ini masjid Sunda Kelapa ini adalah masjid yang menampung ribuan mantan kafir di sini markasnya. Allahu Akbar. Makanya saya senang juga ke sini. Kenapa? Karena memotivasi. Kalau sudah di dalam Islam jangan lagi murtad-murtad. Masuk. Langit tempat kita bergantung runtuh, bumi tempat kita berpijak lenyap. Sekali mengucapkan syahadat sampai mati, insya Allah tetap Islam. Orang Islam itu tidak pernah ada hukum dalam Islam hukum pasti, selalu insya Allah. Bahkan masuk surga pun insya Allah. Kenapa? Karena di dalam Islam tidak ada juru selamat. Cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu selamat. Sorry met, kalau ente ada di situ. Gak bisa ente marah sama anak. Begitu dalam Islam. Wah, saya pada waktu pendeta udah saya berikan semimbar. Siapa yang percaya Yesus, dia akan diselamatkan. Tanda-tanda ini akan mengikuti orang-orang yang percaya kepadaku, walaupun mereka meminum racun maut. Coba kasih racun. Memegang ular, mereka tidak akan mendapat celaka.
Saya tinggal tunggu-tunggu nih. Kalau jadi debat terbuka, saya bawa racun sama saya bawa ular berbisa dari Ragunan sana. Saya orang yang hidup dengan akal yang sehat. Dalam prinsip sains, teori salah, praktik tidak mungkin jadi benar. Sedangkan teori sudah benar, terkadang praktik salah. Orang Islam itu orang yang punya dasar kebenaran teori yang kuat. Apa itu? Al-Quran. Jangankan satu kata Al-Quran itu, satu titik tidak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Coba cari kalau ada Al-Quran punya kelemahan. Tidak ada. Tidak ada Al-Quran bahasa-bahasa konyol seperti tadi itu. Suruh orang minum racun. Karena Al-Quran tahu kalau minum racunnya mati bunuh diri. Jadi kalau bukan begini. Memang begini metode mantan kabir. Ini kan metodologi. Saya tidak masuk. Saya tidak suka membahas apa itu. Karena tidak ada perbandingan agama. Enggak. Tidak ada perbandingan agama. Perbandingan agama itu berdiri atas sebuah penalaran yang kuat, membangun perspektif dalam sebuah intuisi sampai kepada historisasi, berhitung dalam tingkat penalaran yang kuat dalam proses realita yang tidak mampu disanggah oleh realita. Itu ilmu filsafat. Jadi kita lihat realita dan tidak bertentangan dengan realita. Makanya orang kalau dapat sarjana dia harus kuliah tatap muka, kemudian membuktikan keilmuan tatap muka itu dalam bentuk praktek kerja lapangan atau kuliah kerjanya nyata. Baru dilempar tali kucilnya dari kiri ke kanan, jadilah sarjana. Umpamanya eksakta. Kalau dia nanam singkong, ilmu pertanian, nanam singkong harus lurus. Salah, saya orang kampung. Kalau kita kuliah eksakta nanam singkong lurus, tuh singkong tidak akan ada buah, maka harus miring. Dipraktikkan oleh mahasiswa. Begitu juga, setiap kitab-kitab yang ada pada agama-agama, kita harus uji secara ilmiah. Makanya Allah katakan, laqad ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u illa siratim mustaqim. Allah utus Nabi Muhammad bukan seperti Paulus menulis kitab Perjanjian Baru, bukan. Rasul diutus oleh Allah, dia tidak pernah jumpa dengan Nabi Isa. Kenapa? Karena rentang waktu antara Musa dengan Isa 3.500 tahun. Isa dengan Muhammad 576 tahun. Berarti saudara bayangkan, 3.500 tahun Bani Israel tidak punya Nabi. 576 tahun baru datang Nabi terakhir. Tapi bukan hanya kepada Bani Israel. Ini yang orang Israel mau bunuh sama Nabi Isa. Karena berita ini, mana pembenaran firman-Nya? Ada. Jangan dilihat dari kitab suci Kristen. Itu tidak bisa kita jadikan rujukan. Kenapa? Karena penuh dengan kebohongan. Tidak benar teori dalamnya. Ini bukti. Banyak sekali ayat-ayat yang palsu, jadi tidak bisa dipercaya. Jadi dari mana sumber untuk membuktikannya itu? Begini. Kita lihat dalam Quran surah As-Saff 61 ayat yang ke-6. Siapa sih Nabi yang menyampaikan Nabi Muhammad itu akan datang? Wa idzqala Isa bin Maryam, ya bani Israila, inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubasyshiran bi rasulil yati min bani ismuhu Ahmad. Falama ja'ahum bil bainati qalu Isa syurbin. Dan ingatlah wa'id ketika Isa anak Maryam berkata, hai Bani Israel, aku adalah Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelumku. Tetapi akan datang Rasul yang terakhir bernama Ahmad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Yahudi bilang apa? Inilah sihir yang nyata. Itu alasan sehingga mereka mengejar Nabi Isa, ingin membunuh Isa berdasarkan perintah dari prajurit Romawi. Orang Yahudi tidak pernah menyalibkan Isa Yeshua Hamashiach, tidak pernah. Makanya orang kalau tanya sama saya, Pak Yaya, kenapa sih masuk Islam? Ada kali kalau yang Muslim awam yang tanya sama saya bilang begini, men. Anak punya Tuhan itu di Israel sana namanya Yeshua Hamashiach. Di Eropa the Christ Jesus. Di Indonesia Yesus Kristus. Saya takut tahun depan dia berubah menjadi Maradona. Roknya tebal, Maradona. Maradona, roknya tebal.
Panjang. Oh, Islam ini tidak sembarang, tidak bisa sembarang-sembarang. Baca Al-Quran aja tidak boleh sembarang. Kalau saya salah baca Al-Quran, Ustadz pasti malumi, mantan kafir. Ada bonus. Tapi tidak boleh bodoh-bodoh terus. Tidak boleh. Tidak boleh. Puluhan tahun masuk Islam lalu tidak belajar, tidak boleh. Tidak boleh. Ngana mesti belajar. Belajar, harus belajar, harus disiplin. Bergaul dengan para ustazah, bergaul dengan para kiai-kiai, tanya ilmu kepada mereka. Tidak usah terpengaruh dengan politik-politik yang ada. Saya tidak pernah bergabung dengan organisasi politik manapun. Saya diundang, saya tanya. Pernah saya sekali 7 bulan saya di Aceh kemarin. 7 bulan saya di Aceh. Orang Aceh undang sama saya. Acaranya sebenarnya cuma 1 jadwal. Tapi karena orang Aceh suka, tahan sama dia. Pokoknya jadwalkan terus. Jadwalkan terus. Mau melawan takut saya. Karena seram-seram begini. Ada yang mantan gampek, ceramah. Ya, siap Bunda. Bekas Panglima, siap. Ceramah saya di Aceh sana. Senang persatukan umat ini. Jangan berceramah seolah-olah memisah-misahkan. Jangan suka mendikte-dikte sesama muslim, jangan. Kalau kita merasa diri lebih suci dari muslim yang lain, datang dekati dia, nasihati dia tanpa ada maksud-maksud negatif. Kecuali untuk menuntun dia pada kebenaran Allah. Isi daripada Al-Quran itu apa sih? Isinya hanya 2. Jauhkan diri dari larangan Allah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Waktu sholat, pergi sholat. Waktu sholat tarawih, pergi tarawih. Waktu berpuasa di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan melakukan seperti yang dilakukan nabi-nabi di zaman dulu. Saya waktu pendeta juga sering puasa. Kalau besok ada perjamuan saya puasa. Dari jam 12 malam sampai jam 12 malam. Tapi nggak dapat tantangan seperti berat Islam ini. Biasa-biasa aja. Karena nggak ada setan yang goda. Kan sama-sama. Udah dah. Nah, kalau di Islam ini tidak. Digoda terus. Udah minum aja dah. Apa-apa kok. Dikit. Enggak. Saya tidak akan kalah. Tidak akan mati buat saya. Justru antitoksin, racun di dalam tubuh itu mati. Segar. Bayangkan saya tidak pernah istirahat selama 5 tahun. Bawa mobil berdakwah. Tapi tetap sehat. Jarang tidur. Bahkan dalam 1 hari. Selama hampir 6 tahun ini saya masuk Islam. Dari awal sampai sekarang terus berdakwah. Nggak pernah saya bilang ada kekurangan sakit ini. Dokter periksa normal. Nggak dijamin-jamin seperti dulu lagi. Dikit-dikit suntik. Wah, sakit perut aja suntik. Dijamin katanya. Cacingan kalau itu. Ustaz tidak boleh manja. Berdakwah. Tapi dakwah saya bukan begini cara sholat yang benar. Kaki direnggangkan 60 derajat. Oh, itu bukan bidang saya. Bidang Pak Ustaz. Tidak pernah saya bicara masak. Pokoknya mari dah. Orang masuk surga di istana, biar saya di dapurnya saja. Yang penting ada masuk surga. Nggak usah berlebih-lebihan. Yang sedang saja. Begitu. Lagu-lagu dangdut kan bilang begitu. Tapi ingat, ada filter kita umat Islam ini. Kenapa? Karena upaya kristenisasi itu tidak hanya orang Islam masuk agama mereka. Rusak akidah anak cucu kita, sudah menang mereka. La yaghurunaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mataun qalil summa mawahum jahannama wa bisal mihad. Artinya, janganlah kamu terperdaya dengan gerakan-gerakan orang kafir yang ada di sekitar. Kegiatan-kegiatan orang kafir yang ada di sekitar. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Coba ke mal-mal itu. Saya pernah uji di Banjarmasin. Ada perempuan pakai short pendek, celana pendek sampai di sini. Ibu,
Saya mau bikin sebuah studi disertasi temuan, tapi dalam asumsi saya ini pasti Muslim. Itu saya punya hati yang bilang. Saya mau uji, betul ini orang Islam atau bukan? Saya, sebentar. Muslim. Alhamdulillah. Begitu yakinnya. Alhamdulillah. Kenapa Pak? Enggak, itu aja. Model-model yang begini udah hancur kan? Ya, memang masuk surga, siapa bilang tidak? Cuman sampai di surga saja dicubit-cubit. Malaikat cubit, kau punya paha ini terlalu vulgar. Sudah kurus kerempeng pakai cara pendek lagi. Allahu Akbar. Banyak sekali kalat-kalatnya juga, luka-lukanya. Kalau mulus imbang balance. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini hanya model-model kafir yang begini nih. Kadang-kadang kan kita naik eskalator, ke atas itu. Ada yang besar ya, untuk nggak dikentutin. Makanya saya kalau ke mall itu saya bilang istri saya, Mak kamu duluan deh. Kenapa? Itu sadar pemandangan indah sekali. Masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan begini, hati-hati tuh mata itu. Lebih baik berdiam di masjid membaca Al-Quran. Bulan yang penuh ampunan. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh berkah. Allahu Akbar. Lebih baik itu ada ibu-ibu tidur-tidur di masjid, Masya Allah. Nah, kalau sudah begini nih lihat cantik semua, biar nenek-nenek, biar oma-oma. Pokoknya cantik semua ini. Kenapa? Karena pakai mukena tertutup, beautiful. Dari belakang sampai muka yang cantik semua. Ente pergi hari Minggu, ente lihat di gereja. Baju-baju satu tali begini, ini Allah. Surga dari mana model begini? Surga dari mana model begini? Tidak bakal masuk surga, insya Allah. Ini secara eksologi, etika, logika, estetika. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Coba ada pembatas, ada tirai yang membedakan ahwan, ikhwan, laki-laki, perempuan. Ini bencong di mana? Bencong di mana sekarang? Bencong. Ini pernah saya cari telusuri. Ternyata di bencong memang tidak masuk surga. Bencong marah sekali sama saya. Tapi ini kebenaran. Silakan kumpul tuh bencong-bencong ini. Karena begini, dia tidak boleh marah sama saya. Dia mau pakai mukena salah, kan begitu. Dia mau pakai kopiah nggak berani gabung sama kita. Makanya begini bapak-bapak, supaya kita nggak dapat anak bencong, jangan dekati istri kita ketika dalam keadaan haid. Itu saya tukang baca buku tafsir Al-Misbah 1 sampai 15 dan buku-buku profesor Islam saya baca-baca terus. Kalau mau jadi profesor baca buku profesor. Kalau mau jadi teroris baca buku teroris. Gampang kan? Tidak ada Islam itu bukan teroris, bukan. Dan kalaupun mereka melakukan tindakan keras, itu karena balas dendam. Tidak ada orang Islam yang teroris. Buktinya, saya pernah blokade itu ada sekolah tinggi ilmu ekonomi Al-Amin di Sorong, itu mau diakreditasi menjadi Universitas Al-Amin. Saya pernah cungkil-cungkil dulu supaya jangan jadi universitas. Nah, beberapa akademisi di situ itu marah sama saya. Waduh, saya bilang kalau masuk Islam ini, orang-orang Islam yang pernah saya benci pasti marah sama saya, tidak terima ini sama saya. Berjenggot mereka, jenggot-jenggot panjang. Begitu saya masuk Islam, bukan mereka bunuh, tapi mereka rangkul menangis. Cuma saya agak hati-hati, jangan-jangan belum langsung tikam. Rupa-rupanya tidak. Orang Islam itu orang yang penuh dengan kebaikan. Sudah saudara bersatu di dunia. Jangan suka kita sama-sama muslim menuduh-nuduh sama-sama kita kafir. Jangan. Setengah mati masuk Islam itu tidak gampang orang masuk Islam. Jangan. Ada saudara kita punya kelemahan langsung kita bilang kafir. Tidak boleh. Seburuk apapun dia, makanya kan ustadz-ustadz itu punya kompetensi masing-masing, punya spesialisasi dalam berdakwah.
Ustadz Maulana spesialisasinya jamaah. Oh, jamaah. Itu spesialisasi Ustadz Maulana. Ustadz Uje di samping berdakwah, Ustadz Uje menyanyi, suaranya luar biasa. Ustadz yang almarhum gitarolis, hebat. Semua di Indonesia ini, apalagi di bulan Ramadan ini, keluar pakar-pakarnya semua. Sholat subuh kultum 7 menit, Masya Allah. Ilmu apa? Saya ingat dalam kisah Nabi Khidir dan Musa alaihissalam. Musa bilang, kenapa itu? Apa itu? Burung mengambil dari separuh air di lautan yang luas, hanya sedikit tuh burung ambil. Apa kata Nabi Khidir? Kamu tahu nggak itu? Musa bilang, belum tahu ya. Tolong jelaskan. Itu burung itu ibarat manusia. Air yang dia ambil itu adalah ilmu Allah. Sedikit sekali yang manusia punya, tapi lautan yang luas itulah ilmu Allah. Jadi kita memang tidak boleh rasa sombong, rasa bangga kalau kita berilmu, lalu melihat saudara kita yang tidak berilmu. Lebih baik kita dekati dia, kita nasihati dia. Dan memang tidak semua orang Islam harus jadi ustaz. Kalau semua sudah jadi ustaz, siapa yang kasih amplop? Kacau ini memang. Ini betul-betul dakwah memang. Allahu Akbar. Oh sudah, pengurus masjid sudah siap sama saya. Allah. Pencerahan-pencerahan semacam ini mempersatukan umat. Oh, enjoy aja, relax aja. Kalau mati sudah ada tempat kok. Udah Bu, jangan khawatir. Ente nggak usah pikir bisa beli Orson nggak ini kalau lebaran nanti. Bisa beli baju nggak anak-anak saya. Ibu tawakal, istiqomah. Minta kepada Allah. Ya Allah. Bukankah orang kafir itu engkau berikan harta atas keadilan yang engkau tunjukkan di muka bumi ini? Aku hamba yang meratap dan sujud sembah sehari 5 kali kepadamu ya Allah. Kalau hamba ada kekurangan, ampuni ya Allah. Hamba berjanji istiqomah di jalan, insya Allah. Besok bunyi itu handphone Bu. Amin ya Rabbal. Bu, ini Bu ada THR. Tapi begitu terima dipotong hutang ibu 2 tahun lalu habis. Ibu kan pernah ngambil ini dulu, ambil televisi kan belum dipotong Bu ya. Lalu ini anak ibu pernah ngambil juga dulu waktu sakit ya. Jadi mana ya? Udah habis Bu. Bukan berarti Allah tidak sayang. Biasanya kan begitu. Saya masuk Islam juga begitu. Nggak ada apa-apa. Cuma buka di internet itu dengan motor buntu saya. Kalau istri saya pulang menangis, kenapa mak menangis? Itu lewat di rumahnya Ibu Miske. Kenapa lewat di rumah Ibu Miske? Mereka bilang, awas orang suci mau terbang. Ini betul-betul kafir rusak ini. Dia bilang sama istri saya, menangis datang ke rumah. Kenapa menangis? Sini Pak, saya pakai jilbab. Mereka bilang, awas malaikat mau terbang. Hadapi kafir. Saya jangankan itu. Orang banyak menghina saya. Orang Kristen pertama bilang sama saya, itu pendeta gila. Saya tidak marah. Karena saya tahu yang mengatakan saya gila memang orang-orang gila. Saya tidak marah ya. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak marah. Bahkan keluarga saya di Manado bilang, Pak Yahya itu sudah masuk Islam. Yahya itu sudah bergabung dengan kelompok teroris. Bayangkan. Ayah saya undang saya tahun 2007. Ya, kenapa Pak? Nganak ke Manado. Kita satu keluarga mau masuk Islam. Ini ayah saya mau bikin bodoh sama saya. Datang ke Manado, duduk di rumah kami, saya ditaruh di sudut pintu. Nah, waktu itu ada setangkir kopi di depan saya. Ayah saya bilang begini, ambil, minum. Di samping kiri kanan saya tidak ada orang, cuma saya sendiri yang duduk. Lalu ada suara bisik begini, racun. Saya tidak ada orang yang bilang. Saya bilang, Pak, saya tahu kopi itu isinya racun. Langsung begini saya. Siapa yang bilang? Ada orang bilang di kuping saya, itu racun. Menangis bapak saya. Dia bilang begini,
Yang tahu isinya racun ini bukan saudara-saudaramu ini, hanya ibumu di dalam kubur saya dan Tuhan. Kok kamu tahu? Tahu, ada suara bisik sama saya 2 kali. Racun, racun. Ini kalau Allah, orang yang sudah dekat dengan Allah, yang beriman kepada Allah, akan ditolong apabila maut menghadapinya. Karena Islam hanya mengenal 2 kematian. Iskariman au maut syahidan, hidup mulia mati syahid, dan mati terhormat. Makanya dari statement awal tadi saya katakan pesawat Sukhoi itu maaf-maaf saja. Ada satu pernyataan mantan pejabat Suharto Mono Arfa bilang begini, saya sebenarnya akan ikut dengan pesawat itu, tetapi saya tidak jadi berangkat karena saya belum sholat zuhur. Nah ini, dari orang-orang yang beriman itu akan diberitahukan kalau dia bahaya. Bukan berarti kita tidak mati-mati, kematian itu pasti. Tapi kalau kita maaf saja mati dengan keadaan yang bukan syahid, yang bukan terhormat, itu saya kira perlu tanda tanya. Mati berkeping-keping, marah. Maka saya kan selalu mengatakan beriman. Nah, lebih baik berhenti dan orang nggak tahu diri kan begitu. Saya juga sebenarnya udah capek, cuman ya karena lihat begini antusias, hajar terus lah. Masya Allah, bukan main. Jadi bapak saya kaget. Oh, jadi tidak ada orang yang bilang sama kamu? Tidak Pak, saya cuma dengar suara. Dia bilang, ini kalian punya adik ini, dia sudah peluk agama yang benar. Jangan coba-coba ganggu. Siapa ganggu, berarti ganggu saya. Nah, saya bukan warga Waloni di Manado sana, itu bukan orang-orang yang tidak, orang-orang yang terpandang. Bapak saya seorang militer, purnawirawan TNI Angkatan Darat, tukang periksa PKI, 32 tahun ayah saya intel di Korem, perwira segi 1 Korem 131 Santiago, Manado. Saya dididik dengan didikan militer. Sudah kalau begitu ya saya mau ke Bandung, masuk Islam. Tapi tolong jangan sunat saya. Oh. Betul-betul takut juga ya. Saya sama kita Sohib. Nah, waktu saya lain ente kasih nama Yopi Yahya Waloni. Sekarang saya ganti nama, saya kasih nama ente. Nah, hidup kita dimuliakan oleh Allah. Dan memang dalam Islam, walaupun saudara kita masih beragama non-Muslim, kita harus, tidak boleh kita benci mereka atau kita bilang mereka membunuh. Kita pun meyakinkan kepada mereka supaya mereka tidak menghina Islam. Saya punya keluarga itu dari Manado. Mereka walaupun agama dulu pertama kali saya masuk Islam mereka benci, tapi sekarang mereka bilang begini, memang dia dasar pintar, ini pendeta dia pintar di Islam, dia sudah tahu bahasa Arab. Saya kan sudah bilang, tidak ada orang bodoh bisa masuk Islam. Tidak ada orang bodoh masuk Islam. Orang-orang cerdas, orang-orang yang kritis. Kecerdasan seseorang itu bukan dalam arti diangkat oleh publik lalu terkenal dalam sebuah kompetensi massa, tidak. Kecerdasan seorang itu ibarat orang yang melimpah merekam banyak ayat-ayat Allah, itu orang yang cerdas. Nah, kalau kita cerdasnya cerdas dalam ilmu politik, besok kita tipu tuh rakyat. Enggak cerdas itu bodoh itu. Kita hebat dalam ilmu akuntansi, besok kita nyolong uang di bank. Kita hebat dalam ilmu macam-macam. Tapi orang semakin melimpah kaya dengan ilmu kalam Allah, maka dia makin berhati-hati dalam langkah di dunia ini. Dia orang yang sangat beruntung. Makanya kepada mualaf-mualaf yang ada ini, banyak-banyaklah belajar merekam ayat-ayat Allah. Sholat di mana saja, lihat ada yang kunut, pergi ke kunut di situ, ikutan. Allahumma inna fiman hadait, ikut di belakang Pak Kiai, amin. Kalau ada yang tidak kunut, ya ikutan saja. Lebih cepat, lebih bagus, kata Pak Yusuf Kala.
Apalagi bulan Ramadan begini, habis imsak tidur lagi. Bangun sholat subuh. Jangan juga ikut saya bilang imsak dengan subuh nanti cuma beda 10 menit. Kalau tidur imsak kalau udah besok jam 10 baru bangun. Bangun, sholat subuh dulu karena tidur waktu berpuasa itu adalah berkah. Saya begitu, habis imsak, habis sholat subuh, udah. Kasih waktu 10 menit untuk sikat gigi, sholat subuh, berikan ceramah di tengah keluarga 1-2 ayat, kemudian tidur. Jangan telepon saya jam 8, saya masih tidur itu. Ya, tidak munafik, betul memang begitu. Jam 10 tanpa istri saya bangunin, saya bilang, ya Allah, ya Rabbi, bangunkan saya tepat 1 jam sebelum zuhur. Terbangun, asal kita bicara dengan iman. Saya sudah banyak melihat mujizat di dalam Islam ini, banyak sekali. Bahkan pernah hampir jatuh di jurang di antara Kendari dan Sulawesi Selatan, di Malili, naik gunung mau ke Kendari. Tidak ada jalan yang dilewati mobil, kami lewat, suami istri dan anak-anak kami. Di jalan sering kami ketemu macam-macam, sering ketemu setan. Dulu tidak pernah ketemu, karena memang sama-sama. Baru saya tahu bahwa di Islam ini memang semua tidak ada yang tersembunyi, terbuka. Terbuka semuanya, terbuka segala-galanya. Tenang itu hidup. Biar tidak digaji-gaji, tidak ada segala macam. Tenang. Ketika mengangkat takbir sujud menyembah kepada Allah, salam, bergaul erat dengan rumah tangga, dengan anak istri, memberikan tauladan, mencontohkan tauladan kita sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW, membacakan 1-2 ayat kepada keluarga, mendengarkan, mengupas sedikit. Ini ayat bilang begini, bahwa manusia tidak susah kan, ada asbabun nuzulnya. Bukan seperti kitab suci Kristen. Paulus bilang begini, Matius bilang begitu, Lukas bilang begini, Yohanes bilang begitu. Mana yang mau didengar ini? Kacau semuanya. Beda-beda. Nah, orang Kristen sih nggak salah, terus-terus saja begitu. Nggak ada paksaan. Kita yang sudah Islam ini harus pertahankan. Nggak salah orang Kristen itu. Karena orang masuk Islam itu kan kecuali Allah yang kasih jalan. Betul. Mualaf-mualaf di sini termasuk Pak Agustinus tadi. Lu bercerita dengan saya. Aduh, Pak Yahya, saya sudah banyak di ini sampai dihancur muka saya. Saya bilang, ya itu memang sudah resiko. Sering beliau sudah dipukul papi dan maminya. Saya bilang memang sudah resiko. Yakinkan mereka, sabar menghadapi mereka. Karena itu orang-orang yang perlu kita dulu cintai. Kalau kita nonton film tentang politik Myanmar itu kan, bagaimana dia memperjuangkan negara, anak keluarganya dia biarkan, nggak boleh begitu. The Lady, saya pernah nonton itu satu gambaran. Semua filosofis yang terkandung di dalam kehidupan dunia ini, coba ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Sains, ilmu pengetahuan, teknologi, sampai penciptaan manusia ada dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Sesungguhnya kata Allah, kami ciptakan manusia itu dari segumpal, dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam. Lalu kami jadikan, teteskan nutfah, mani. Menurut Dr. Morse Buckley, mani itu cuma setetes air kecil kan mengandung berjuta-juta sel. Di sini saya potong, ini kebesaran Al-Quran. Kapan Rasulullah pernah belajar ilmu medik spesialisasi kandungan? Kapan? Ayo jawab. Kapan? Kalau itu Al-Quran buatan Muhammad. Jangan suka-suka memfitnah Nabi yang mulia. Kalau Anda kafir nggak tahu, udah jangan berdebat. Di Islam ini banyak yang hebat-hebat, profesor-profesor, ustadz-ustadz yang jago-jago, dan mereka tidak mau terpengaruh karena mereka pikir yang bilang kita gila memang orang gila, kan begitu. Kita jangan terpengaruh dengan sebentar pulang dari masjid ada orang gila bilang gila. Nggak boleh. Kalau kita marah kita sama-sama jadi gila. Biar sadarkan mereka. Cuman kan pegawai ini seperti dokter. Dokter kalau penyakit apa itu komplikasi, apalagi sudah komplikasi jiwa, itu dosisnya harus tinggi. Tapi kalau yang datang cuma panas, flu, influenza, kasih aja Thermorex apa segala macam. Kalau anak kecil Botrexin.
Tapi kalau yang datang penyakit saraf, nyeratik, itu dia. Dosisnya harus tinggi sampai suntikannya minta ampun sakitnya. Itu dia. Nah, ini. Jadi dalam berdakwah begitu, saya kira begitu. Asyidau alal kupar, keras dengan dakwah. Kenapa? Untuk menyadarkan memang dosis orang gila itu keras. Ada satu yang orang pernah gila, saya pernah tanya, waktu kamu masih gila sakit tak dokter suntik? Sakit sekali ya. Makanya saya sembuh. Gitu kan? Nah, saya sekarang masuk Islam, orang Kristen bilang gila, bukan gila, saya justru baru sembuh dari gila. Semua mualaf yang ada dalam masjid ini yang sudah bukan gila, baru sembuh dari gila. Jangan gila lagi ya. Itu dia. Saya tidak peduli. Ini kan itu namanya momen nuzul Quran kita di dunia ini. Mungkin ada orang takut-takut. Ini kita hidup banyak orang Kristen di kiri kanan muka belakang. Tidak semua orang Kristen marah. Banyak juga yang pro sama saya. Kenapa? Mereka banyak yang bilang, mereka di Manado banyak yang tidak mau ke gereja. Kenapa tidak mau ke gereja? Ini bukunya Pak Pendeta Yahya ada sama saya. Hei, saya bukan pendeta lagi. Saya sudah ustaz. Dulu pendeta Kristen, sekarang pendeta Islam. Ini buku ini kami tidak mau. Tapi mereka tidak masuk Islam. Kenapa? Mereka tidak mau ke gereja tapi tidak masuk Islam. Kenapa? Apa persoalannya? Karena mereka tidak diberi petunjuk. Itu Islam mahal sekali. Yusuf Roni itu pembohong keras berat. Yusuf Roni mengaku output dari Universitas Nusantara Bandung. Yusuf Roni mengaku mantan sekjen Islam sedunia. Yusuf Roni mengaku yuri musabaqah tilawatil Quran. Waktu berdebat di Surabaya, jangankan baca Al-Quran, menyebut ihdinas siratal mustaqim. Rasul Yusuf Roni bilang ihdinas siratal mustaqim. Menyebut pin sudah tidak bisa, berarti bukan ahli. Nah, ini jangan coba-coba Al-Quran ini. Saya jadi bangga jadi orang Islam. Bangga saya jadi orang Islam. Kenapa? Karena surga itu tidak mudah kita raih. Bukan hanya percaya langsung masuk surga. Tidak. Manusia ini dari zaman Adam kotor sekali. Cara membersihkannya hanya dengan kebenaran yang Allah turunkan. Memang, kalau orang tanya mana Injil, itu Injil yang benar, Al-Quran. Mana Taurat, itu Taurat yang benar. Mana Zabur, Hadabari, Mizmor, kitab nyanyian, Song of Solomon and David. Nyanyian Daud dan Sulaiman. Karena di Daud ini tanya sama Syekh. Daud ini nabi yang pintar bermain kecapi. Jago menyanyi. Sulaiman anaknya, David. Sulaiman bin Daud ini orang yang pintar, semut dia bisa berbicara. Dia penuh dengan hikmah. Nah, ungkapan-ungkapan itu semua ada dalam Al-Quran. Kedudukan Injil di dalam Al-Quran mengingatkan umat Islam jangan ikut seperti kebiadaban Bani Israel. Jadi kalau orang tanya mana kitab Injil, itu Al-Quran. Mana Taurat, itu Al-Quran. Mana Zabur, itu Al-Quran. Al-Quran merupakan rangkuman dari seluruh kitab Nabi Allah. Beruntung kita yang beragama Islam. Qad afnal mu'minun alladzina hum fi sholatin khashi'un walladzina hum 'anil laghwi muridun walladzina hum bil zakatihi fa'ilun. Beruntung. Orang masuk surga bukan karena suci, tapi beriman kepada Allah. Orang masuk neraka bukan karena berbuat dosa, tapi karena dirinya ingkar, mungkar, kafir terhadap Allah. Kita semua ini kan berdosa, tapi karena kita beriman kepada Allah. Makanya saya bilang orang Islam itu jujur. Dari Arab Saudi sampai di Indonesia tidak ada foto Nabi Muhammad, betul kan? Karena di zaman Rasul memang tidak ada tukang. Bukan persoalan Pak Kiai larang, bukan. Memang tidak ada tukang foto. Kenapa tidak ada tukang foto? Karena di zaman Rasulullah belum memasuki era modernisasi sekularisme. Berarti belum ada fasilitas modern, teknologi modern seperti kamera sekarang ini yang sorot anak. Belum ada seperti dulu. Belum ada. Nah, kalau di zaman Rasul abad ke-6 571 tidak ada fotonya, bagaimana mungkin Isa ada fotonya? Astagfirullahaladzim. Udahlah, pulang kembali, menyerah sajalah. Repot. Pak Kiai kita almarhum Gus Dur
bilang gitu kok repot. Gampang kan? Tapi untuk masuknya memang susah. Kalau nggak dapat petunjuk mahal itu. Saya sudah masuk, sudah tenang jiwa saya. Hah? Nabi Muhammad tidak ada fotonya. Bukan persoalan orang Islam dilarang oleh kiai, bukan najis atau haram, tidak. Memang tidak ada yang bisa dilukiskan, tidak ada yang bisa direkayasa. Itu abad ke-6, apalagi Nabi yang 576 tahun, bagaimana mungkin zamannya itu ada tukang foto? Hah? Lalu secara antropomorfistis. Antropos itu manusia, pisem itu bentuk fisik manusia. Kalau ada orang mata besar, rambutnya keriting, lalu datang kepada Bapak dan mengaku saya orang Cina, saya percaya Bapak Ibu saudara-saudaraku tidak akan menerima itu. Bukan, Anda bukan orang Cina, orang Afrika, kan begitu. Karena orang Cina bukan mata besar, identik dengan mata sipit. Nah, yang itu gambar itu ada nggak? Ada identik nggak dengan orang Timur Tengah? Itu orang bule. Tidak ada nabi dari bule. Tidak ada. Dasar kebenaran Al-Quran itu dari titisan Nabi Ibrahim kepada anaknya yang paling tua, anak yang tunggal, namanya Ismail. Lalu ada perjanjian. Ini berdasarkan Bible. Saya dulu belum berangkat dari Quran. Karena saya bukan ahli Quran. Prof. Siap yang ahli dalam bidang Quran. Dari Bible itu dijelaskan bahwa ada perjanjian antara Tuhan dengan manusia melalui perjanjian kitab, sunat. Disitulah keluar kalimat firman Allah bahwa aku akan memberkati bangsa yang memberkatimu dan aku akan mengutuk bangsa yang mengutukmu. Nah, di situ perjanjian belum lahir itu Ishak, belum. Waktu itu Ibrahim umur 83 tahun, Ismail 14 tahun. Terjadi perjanjian yang disebut sunat. Nanti Ibrahim umur 99 tahun. Waktu malaikat mau menghancurkan Sodom dan Gomora, mampir di rumah Ibrahim. Ibrahim sudah payah, umur 99 tahun. Sarah juga sudah payah, sudah tua, sudah tidak haid. Tapi malaikat bilang, bagi kamu mustahil, tapi bagi Tuhanmu tidak ada yang mustahil. Tahun depan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, itulah lahir Ishak. Tapi perjanjian sudah terjadi. Makanya ini dari Bible punya isi ini. Dari Bible punya isi yang saya bicara tadi. Jadi tidak masuk akal menurut Bible. Kenapa orang masih percaya? Ada orang-orang yang beruntung yang mendapatkan Islam. Saya beruntung. Jadi kalau anak yang tunggal itu bukan Ishak. Ishak belum lahir. Jangankan lahir. Hamil pun itu sana belum. Nanti umur 99 tahun. Datanglah malaikat 3 orang mampir di rumah Ibrahim. Nah, Ibrahim ini ada tabiat, kemana-mana pun dia pergi selalu membangun tenda. Makanya dalam Al-Quran ada itu milah. Milah itu dalam bahasa Ibrani tenda. Qul innani adani Robi ila sirati mustaqim dinan qiyamah millati Ibrahim hanif wa ma kana minal musyrikin. Baru ayat yang selanjutnya itu kalau tidak salah Ibnu Ibtita. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi di Indonesia ini ada gerakan pemurtadan yang namanya gerakan Milata Abraham. Ya kalau kita bawa gerakan Milata Abraham, tahu dulu apa itu milah. Milah itu tenda. Ini tabiat Nabi Ibrahim, kemana-mana dia pergi dengan lembu, sapi, kawanannya, dengan anak cucunya. Yang dia bangun pertama-tama adalah tenda, milah. Lalu timbul pengakuan, Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, Tuhanmu itu Yahweh dan Yahweh itu Esa. Adonai Yismurka, Mikolra, Yesemor et nafseta Mikolra, Adonai Yismurka, Me'ata We'at Olamim. Dengarlah Israel, Tuhanmu itu Yahweh dan Yahweh itu Ehad. Yahweh itu maksud dulu, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Itu kan bahasa Yahudi. Nah, orang Yahudi itu bukan agama Kristen mereka. Mereka menentang waktu Paulus membawa Kristen. Mereka menentang. Dasar kebenarannya itu 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 3. Kita terkadang ini kan ada memang banyak mualaf, tapi mereka membandingkan antara Quran dan Bible. Saya tidak pernah begitu. Saya cungkil dari dasar fondasinya. Kalau kita bawa Al-Quran kita bandingkan dengan Bible, Al-Quran dibandingkan, Bible dibandingkan, Allahu Akbar, sama-sama kuat.
Sama dengan orang bilang begini, "Yuk kenapa masuk Islam?" Mimpi. Mimpi apa? Ketemu Nabi Muhammad. Jam berapa? Jam 12 malam. Besok juga ada yang murtad dari masjid. Ditanya oleh Pak Pendeta, "Kenapa masuk Kristen?" Mimpi. Mimpi apa? Ketemu Nabi Isa. Jam berapa? Jam 12 malam. Sama kuat. Nah kalau orang Kristen tidak senang sama saya, balas buku saya ini. Ayo, jangan cuma fitnah-fitnah. Oh, di situ bilang Pak Yaya punya buku, referensi kurang. Referensi atau kepustakaan akan banyak apabila teori itu bisa disangka dalam proses penalaran yang kuat berdasarkan realita. Artinya keilmuannya dapat dipercaya. Kalau keilmuannya hanya spekulasi filsafat, lawan dengan filsafat. Oh, saya bukan orang bodoh, saya seorang dokter yang masuk Islam. Makanya saya bilang, jangan cuma berkotek di apa itu, media apa, internet. Saya tidak jago soal internet, anak saya yang jago. Saya tidak jago soal internet. Saya senang sekali kalau ada pendeta di Jakarta ini yang paling jago. Saya mau minta debat. Atau kalau nggak mampu di Indonesia ini, datangkan dari Amerika. Di apa sana, Istora Senayan Jakarta. Kita orang Islam ini memang tidak punya harta apa-apa di dunia, ya Allah. Tetapi kita punya ilmu. Amin ya Robbal. Ilmu itu yang akan membawa orang sampai kepada surga. Ini kita pegang baik-baik. Biar miskin kita di dunia, tidak punya apa-apa. Jangan sampai kita tenggelam oleh arus dunia ini, lalu semua yang ada pada kita, iman dan takwa itu lenyap. Pegang itu baik-baik. Karena itulah merupakan pegangan hidup kita. Dunia dan segala isinya ini hanyalah sarana menuju surga. Infakkan anak-anak yatim, bantulah para mu'alaf, bantulah fakir-fakir miskin. Kalau dalam ayat itu di kesempatan di bulan Ramadan ini, ar-ra'aital ladzi yukasibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u yatim wa la ya'udu ala tu'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-maun. Ayat itu nada handphone, nada panggil saya, makanya saya hafal. Orang Kristen bilang dia jago bahasa Arab. Allahu Akbar. Masih kuat IQ saya. Makanya saya bilang, kalau ada orang yang gak senang, pemerintah gak senang lalu penjarakan saya, 1-2 tahun 30 juz saya hafal Al-Quran. Insyaallah. Saya serius masuk Islam. Saya tidak ada mondar-mandir. Saya keras dulu menentang Kristen. Nah, menentang Islam saya paling keras di front terdepan. Sekarang saya masuk Islam karena kebenaran. Jangan ada orang, saya tidak perlu pendamping kiri kanan. Umat Islam juga jangan bela. Cukup doa. Ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan Pak Yahya sekeluarga Engkau berikan nikmat-Mu hingga istiqomah di jalan-Mu. Bimbinglah dia ya Allah, limpahkanlah berkah-Mu. Ketuk pintu hati pengurus masjid, kasih amplop yang banyak. Amin. Allahu Akbar. Mudah. Ya kalau begitu bantu, tapi kalau bersama-sama untuk berdakwah, dakwah tidak butuh personil. Dakwah butuh profesionalitas seseorang. Nah, kalau personil itu nanti kalau Islam sudah diganggu, baru diminta pemuda-pemuda Islam berangkat, insya Allah anak maju paling depan. Nah, itu baru kita perang berjamaah. Kalau di Indonesia ini nggak usah saling mengganggu. Gereja jangan dibom, orang Kristen jangan dibunuh. Panggil mereka untuk memeluk Islam. Itu dia. Dengan metode yang tentu abad 21 pengkajian secara ilmiah. Walaupun keras kelihatannya, itu tanggung jawab saya dengan Allah. Saya juga tidak minta dibela. Kalaupun sudah saatnya masuk penjara, berarti itu kehendak Allah. Nabi-nabi masuk penjara, mati dipancung karena berkata kebenaran. Itu dia. Jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, mungkin masih ingin mendengar ceramah saya, ada buku saya. Saya berdakwah menggunakan buku juga. Karena saya di samping berdakwah saya menulis. Ada buku saya di depan, silakan diambil. Tapi bayar. Ya, iman kita sama, fulus la. Fulus tidak. Silakan, ada buku saya di depan, bisa dimiliki. Tadi ada sisa. Silakan dibeli, itu untuk membantu dakwah perjuangan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya.
usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, insya Allah nanti akan menghajikan Pak Yahya dalam masjid. Malam ini sebetulnya ada 3 kategori yang hadir di acara ini. Pertama, orang yang sejak lahir juga Islam. Yang kedua, orang yang kemudian kafir dulu, baru kemudian masuk Islam. Dan yang ketiga, kategori yang ketiga adalah orang yang masih kafir juga hadir pada hari ini. Dan alhamdulillah setelah mendengarkan ceramah dari Pak Yahya, ada saudara kita yang akan mengikrarkan syahadat pada malam hari ini. Oleh sebab itu saya undang Mas Andri untuk ke depan. Beliau berusia kurang lebih 21 tahun. Dan saya mohon kepada Ustaz Yahya untuk mengikrarkan saudara kita, dan mudah-mudahan akan menginspirasi saudara-saudara kita yang hari ini hadir tapi belum syahadat. Insya Allah ke depan akan semakin banyak yang syahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu saudara-saudaraku rahimakumullah. Saya sudah sangat banyak berbicara tadi bahwa orang yang memeluk agama Islam itu dia tandanya hatinya sudah mendapat terang benderang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adik Andre ini ketika berhadapan dengan saya juga agak gemetar, agak merinding, dan dia biasanya orang masih baru itu dia menangis, tandanya dia ikhlas memeluk Islam. Saya akan mengislamkan dia. Tapi sebelumnya saya akan bertanya sebentar dulu. Andre, apakah Anda memeluk Islam ini ikhlas karena Allah? Ikhlas, maju sedikit. Ya. Ikhlas karena Allah, pegang itu. Kalau Andre ikhlas memeluk Islam karena Allah, maka di hadapan para jamaah Rasulullah SAW berkata, orang masuk Islam itu harus diberitahukan kepada masyarakat, harus diumumkan. Andre harus ikuti bahwa masuk Islam itu tidak hanya bersyahadat, tapi nanti Andre akan sholat. Itu ada rukun iman, rukun Islam itu yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima naik haji. Jadi Andre harus lakukan itu. Kalau yang kelima tadi itu Mas belum, itu sudah nantilah kalau sudah mantap akidah kita baru bisa. Sekarang ini Andre ikuti kata-kata saya. Kalau memang Andre ikhlas memeluk Islam karena Allah, ikuti kata-kata saya. Hadapkan sound mic-nya di dekat mulutnya dan ikuti kata-kata saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Kita harus terima saudara baru kita ini, dan tidak hanya menerima begitu saja, tetapi kita harus mendidiknya pada akidah dan ajaran Islam. Andre, sikap-sikap kita yang masih kafir kita harus buang. Ya, ini ada bekas tato, tidak apa-apa, Allah tidak lihat ini. Ada orang pernah bertanya, kalau orang bertato wudhunya diterima atau enggak? Saya punya, saya setrika dulu. Ya, karena ada yang menyinggung, saya tidak apa-apa. Ini akan kembali menjadi debu tanah, tetapi ruh kita akan pulang kepada Allah. Itu dia.
Jadi tidak jadi masalah, jangan berkecil hati. Nanti ini dihapus, kalau tidak juga tidak apa-apa, yang penting jangan tambah. Ya, ikuti waktu sholat. Sudah disunat? Belum, berarti besok harus siap-siap disunat. Berkah di bulan Ramadan. Andre masuk Islam saya juga masuk Islam Pak Ustaz 17 Ramadan 1427 Hijriah. Insyaallah ini menjadi sebuah sejarah. Andre sudah memeluk Islam, masih bujang, masih ada kerja di mana? Belum. Wira swasta. Ini perlu dididik ini. Orang-orang seperti ini mualaf ini. Jadi perlu dididik dia, dan bila perlu ada buku-buku Islam, etika Islam disuruh beliau baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.